Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkal Bar Syaril dari KP 5C, NIM 118311097. Saya akan ceramah dakwah dari mata kuliah Teknik Kitabah, yang dimana ini untuk menuntaskan UAS Teknik Kitabah dari dosen Abah Kartono, MPD. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama, dosen yang saya sayangi, Abah Kartono, selaku dosen Teknik Kitabah, dan para penontonnya ini yang saya hormati. Tema dakwah ceramah yang saya ambil adalah dosa dan durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya sudah banyak sekali ayat atau hadis yang mengatakan untuk tidak melawan kedua orang tua kita. Dan sesungguhnya lagi, jasa kedua orang tua terhadap anaknya sangatlah besar. Fakta ini tidak bisa diingkari oleh siapapun juga. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah ataupun sakit. Dia menyambung nyawanya untuk melahirkan anaknya, dan sang ibu kemudian memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan selama bertahun-tahun. Allah SWT berfirman memberitakan sebagian jasa tersebut dalam firman-Nya yang berbunyi, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua ibu dan bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyampinya dalam 30 bulan. Demikian juga sang bapak yang menantang panas dan hujan guna mencukupi kebutuhan keluarganya. Sehingga tidak heran jika keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh sang anak. Bahkan hak orang tua itu mengiringi hak Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kau mempersekutunya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah pada dua orang ibu dan bapakmu. Berbaktilah kepada orang tua merupakan kewajiban yang hak utama kedua orang itu melebihi manusia manapun." Nabi SAW telah menjelaskan hal ini dalam hadis sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan kebaikanku?" Beliau menjawab, "Ibumu." Lelaki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau masih menjawab, "Ibumu." Lelaki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab sekali lagi dengan tegas, "Ibumu." Lelaki itu bertanya lagi kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, "Bapakmu." Kemudian kewajiban berbakti kepada orang tua itu melebihi kewajiban jihad fisabilillah, yang berbunyi dari Abdullah bin Armir al-Ashradi anhu. Ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Allah SAW lalu berkata, "Aku beraid kepadamu untuk hijrah dan jihad. Aku mencari pahala dari Allah." Nabi SAW bertanya, "Apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup?" Dia menjawab, "Bahkan keduanya masih hidup." Nabi SAW bertanya lagi, "Apakah kamu cari pahala dari Allah?" Dia menjawab, "Ya." Nabi bersabda, "Kalau begitu pulanglah kepada kedua orang tamu, lalu temanilah keduanya untuk sebaik-baiknya." Selain memerintahkan birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, agama Islam juga melarang kulkulari walidain, durhaka kepada kedua orang tua, bahkan memasukkannya ke dalam dosa-dosa besar untuk mengiringi syirik, untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Dan perlu diketahui, banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan hal-hal ini, yaitu dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, seorang Arab Abdawi datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu?" Beliau menjawab, "Isyrak," yaitu menyekutukan sesuatu dengan Allah,
Ia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi Rasulullah? Beliau menjawab, sumpah yang menjerumuskanmu. Aku bertanya, apa sumpah yang menjerumuskanmu itu? Menjawab, beliau menjawab, sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta orang yang muslim. Astagfirullah. Walaupun kedudukan orang tua begitu tinggi, tapi banyak orang melupakan tuntunan agama yang suci ini. Mereka tidak peduli lagi dengan hak mereka dan tidak menunaikannya sebagaimana mestinya. Maka dari itu, wahai para penonton, janganlah kita menentang kedua orang tua kita. Hal itu hanya membuat para jin dan iblis untuk senang. Astagfirullahaladzim. Sampai sini, saya harap kalian semua tidak menentang orang tua kalian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.